Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Monika Dita Amalia dengan NIM 2310111025. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah manajemen konflik. Soal yang pertama, jelaskan pengertian konflik dalam organisasi dan uraikan minimal 3 penyebab utama terjadinya konflik di tempat kerja beserta contohnya. Konflik dalam organisasi merupakan suatu proses interaksi antara individu atau kelompok yang ditandai dengan adanya ketidaksesuaian, tidak sepakatan, atau pertentangan dalam kepentingan, nilai, maupun tujuan. Konflik tidak hanya sekedar perbedaan, tetapi berkembang menjadi pertentangan yang dapat mengganggu hubungan kerja. Dalam organisasi, konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena muncul dari dinamika interaksi manusia yang memiliki latar belakang, persepsi, dan kepentingan yang berbeda. Konflik juga dapat diartikan sebagai kondisi tidak adanya keharmonisan, tidak tercapainya kesepakatan, serta adanya pertentangan antar pihak. Penyebab konflik dalam organisasi antara lain perbedaan kepentingan di mana individu atau kelompok memiliki tujuan yang tidak sejalan. Misalnya antara divisi pemasaran yang ingin meningkatkan penjualan dan divisi keuangan yang ingin menekankan biaya. Selain itu, komunikasi yang tidak efektif juga menjadi penyebab utama, seperti contohnya informasi yang tidak lengkap atau salah dipahami sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Faktor lainnya adalah keterbatasan sumber daya, seperti anggaran atau fasilitas yang terbatas, sehingga memicu persaingan antar bagian. Perbedaan nilai, tujuan yang tidak sinkron, serta adanya persaingan juga turut memperbesar potensi terjadinya konflik dalam sebuah organisasi. Soal yang kedua adalah sebuah tim proyek mengalami konflik antara dua anggota karena perbedaan gaya kerja. Satu anggota cenderung detail-oriented, sementara yang lain lebih fokus pada kecepatan penyelesaian. Dalam kasus konflik tim proyek yang melibatkan dua anggota dengan gaya kerja yang berbeda, konflik yang terjadi termasuk dalam konflik substantif, yaitu konflik yang muncul karena adanya ketidaksepakatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Perbedaan antara anggota yang berorientasi pada detail dan yang lebih fokus pada kecepatan penyelesaian menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dalam menyelesaikan tugas. Konflik ini juga dapat dikategorikan sebagai konflik akibat perbedaan persepsi atau gaya kerja. Strategi yang tepat untuk menyelesaikan konflik ini adalah menggunakan pendekatan kolaboratif, yaitu dengan cara mengedepankan kerjasama untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak atau biasa disebut win-win solution. Penyelesaian konflik dilakukan melalui komunikasi terbuka, klarifikasi, tujuan bersama, serta identifikasi kepentingan masing-masing pihak. Nah, dalam proses ini, kedua anggota dapat saling memahami kelebihan masing-masing, sehingga solusi yang diambil merupakan kombinasi antara ketelitian dan juga kecepatan. Dengan demikian, konflik tidak hanya diselesaikan, tetapi juga meningkatkan efektivitas kerja tim. Selanjutnya, soal yang ketiga, uraikan 5 gaya penanganan konflik menurut Thomas Gilman. Berikan contoh situasi yang sesuai untuk masing-masing gaya. Dalam manajemen konflik terdapat 5 gaya utama penanganan konflik menurut Thomas Gilman, yaitu yang pertama avoiding, accommodating, competing, collaborating, dan juga compromising. Gaya avoiding atau gaya menghindar merupakan pendekatan di mana individu itu memilih untuk tidak terlibat dalam konflik. Biasanya digunakan ketika masalah itu dianggap tidak terlalu penting. Selanjutnya, gaya accommodating adalah pendekatan dengan cara mengalah demi menjaga hubungan baik, meskipun kepentingan pribadi tidak terpenuhi. Selanjutnya, gaya competing merupakan pendekatan yang menekankan pada kemenangan satu pihak dengan mengorbankan pihak lainnya, sehingga lebih cocok digunakan dalam situasi darurat yang membutuhkan keputusan yang cepat. Selanjutnya, gaya collaborating merupakan pendekatan yang paling ideal karena berusaha mencari solusi terbaik bagi pihak melalui kerjasama dan juga komunikasi yang terbuka. Sementara itu, gaya compromising adalah pendekatan dengan mencari jalan tengah di mana masing-masing pihak mengalah sebagian untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, kelima gaya ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta perlu digunakan sesuai dengan situasi yang dihadapi.
Selanjutnya soal yang keempat adalah bandingkan pendekatan penyelesaian konflik secara tradisional dan pendekatan kolaboratif, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam konteks organisasi modern, pendekatan tradisional dalam konflik memandang konflik sebagai sesuatu yang negatif dan harus dihindari karena dianggap mengganggu stabilitas organisasi. Dalam pendekatan ini, konflik sering dikaitkan dengan kesalahan manajemen atau perilaku yang merusak, sehingga tujuan utamanya adalah menghilangkan konflik tersebut. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam menjaga stabilitas perusahaan atau organisasi, namun cenderung menghambat inovasi karena perbedaan pendapat tidak diberi ruang sama sekali. Sebaliknya, untuk pendekatan kolaboratif atau modern, memandang konflik sebagai hal yang alami dan tidak dapat dihindari oleh sebuah organisasi. Konflik justru dapat memberikan dampak positif apabila dikelola dengan baik, seperti meningkatkan kreativitas, memperbaiki kualitas keputusan, dan memperkuat kerjasama tim. Meskipun demikian, pendekatan ini membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik serta waktu yang lebih lama dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, dalam organisasi modern, pendekatan kolaboratif relevan karena mampu mengubah konflik menjadi peluang untuk perkembangan organisasi tersebut. Soal yang terakhir adalah Anda sebagai seorang manajer menghadapi konflik antar divisi yang berdampak pada kinerja perusahaan. Jelaskan langkah-langkah sistematis yang akan Anda lakukan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut. Sebagai seorang manajer, langkah pertama dalam mengelola konflik adalah yang pertama, mengidentifikasi sumber konflik serta pihak-pihak mana saja yang terlibat. Setelah itu, manajer perlu mengumpulkan informasi dengan mendengarkan semua pihak secara objektif untuk memahami akar permasalahan yang sebenarnya terjadi itu apa. Selanjutnya, tahap berikutnya, mengklarifikasi kepentingan masing-masing pihak, bukan hanya fokus pada posisi yang mereka tunjukkan. Nah, selain itu, selanjutnya, manajer memfasilitasi komunikasi terbuka agar terciptanya dialog yang konstruktif dan saling memahami. Dalam proses ini, manajer dapat memilih strategi penyelesaian konflik yang paling sesuai, seperti kolaborasi atau kompromi dengan tujuan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Setelah kesepakatan dicapai, langkah terakhir adalah melakukan implementasi serta evaluasi untuk memastikan konflik tidak muncul kembali di masa yang mendatang. Dengan pendekatan yang sistematis dan tepat, konflik dapat dikelola secara efektif dan bahkan memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi tersebut. Baik, sekian jawaban ujian tengah semester saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.